Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah auditing, Ibu Solihah Wulandari, SE, MSc, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Nia Agustina, yang kedua Siti Nurapidah, yang ketiga Siti Widya Parha, dan yang terakhir Ripa Septiani. Baik, langsung saja mari kita simak presentasi dari kelompok kami. Tujuan audit. Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan. Asersi manajemen dalam laporan keuangan. Asersi manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diklarifikasikan berdasarkan pergolongan besar berikut ini. A. Keberadaan atau keterjadian atau existence of occurrence. B. Kelengkapan atau completeness. C. Hak dan kewajiban atau right and obligation. D. Penilaian atau valuation atau alokasi. E. Penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure. Asersi manajemen dan tujuan audit. Tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material atau sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, karena kewajaran laporan keuangan sangat ditentukan. Integritas sebagai asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan sangat ditentukan. Integritas berbagai asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan maka berhubungan antara asersi manajemen dengan tujuan umum audit. Cukup atau tidaknya bukti audit. Cukup atau tidaknya bukti audit berkaitan dengan kuantitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Dalam penentuan cukup atau tidaknya jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan oleh auditor, pertimbangan profesional auditor memegang peranan yang penting. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor dalam menentukan cukup atau tidaknya bukti audit adalah A. Materialitas dan risiko. B. Faktor ekonomi. C. Ukuran dan karakteristik populasi. Materialitas dan risiko. Secara umum, untuk akun yang saldonya besar dalam laporan keuangan diperlukan jumlah bukti audit yang lebih banyak bila dibandingkan dengan akun yang bersaldo tidak material. Dengan demikian, jumlah bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor dalam memeriksa sediaan di perusahaan manufaktur akan lebih banyak bila dibandingkan dengan bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor dalam pemeriksaan terhadap surat berharga. Untuk akun yang memiliki kemungkinan tinggi untuk disajikan salah dalam laporan keuangan, jumlah bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor umumnya lebih banyak bila dibandingkan dengan akun yang memiliki kemungkinan kecil untuk salah disajikan dalam laporan keuangan, karena penyajian sediaan dalam neraca memerlukan penentuan data kuantitas sediaan dan sediaan pada tanggal neraca. Risiko salah saji sediaan dalam neraca lebih tinggi bila dibandingkan dengan risiko salah saji tanah. Kompetensi bukti audit. Yang pertama ada kompetensi data akuntansi.
yaitu keandalan catatan akuntansi yang dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian intern yang kuat, yang menyebabkan keandalan catatan akuntansi dan bukti-bukti lainnya dibuat dalam organisasi klaim. Sebaliknya, pengendalian klaim yang lemah tidak dapat mencegah kekeliruan dalam proses akuntansi. Yang kedua ada kompetensi informasi penguat, dibagi menjadi 5. A. Relevansi, yaitu bukti audit yang harus berkaitan dengan tujuan audit. Jika tujuan audit adalah untuk menentukan eksistensi sediaan yang dicantumkan oleh klien, auditor harus memperoleh bukti dengan melakukan pengamatan perhitungan. B. Sumber, yaitu bukti audit yang berasal dari sumber di luar organisasi klien. Bukti yang tingkat kompetensinya dianggap tinggi. Audit dapat memperoleh informasi secara langsung dengan pemeriksaan dan pengamatan. Bukti audit sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor. Pertimbangan auditor tentang kelayakan bukti audit. A. Pertimbangan profesional. Salah satu faktor yang menentukan keseragaman penerapan mutu dan jumlah bukti yang diperlukan audit. B. Integritas manajemen. Manajer bertanggung jawab atas asensi yang tercantum dalam laporan keuangan. C. Kepemilikan publik versus terbatas. Auditor memerlukan tingkat keyakinan lebih tinggi dalam audit perusahaan publik PT Go Public dibandingkan dengan audit yang memiliki kalangan terbatas yaitu PT tertutup. D. Kondisi keuangan. Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka auditor harus bisa mempertahankan pendapatan atas laporan keuangan auditian yang telah dilaksanakan. Tipe bukti audit. Yang pertama ada tipe data akuntansi, dibagi menjadi 2. A. Pengendalian intern sebagai bukti. Dibentuk setiap kegiatan perusahaan yang digunakan untuk mengecek keandalan data akuntansi. Kesalahan yang timbul secara otomatis akan diketahui dengan adanya pengecekan silang atau cross check dan cara pembuktian atau proof yang dibentuk di dalamnya. B. Catatan akuntansi sebagai bukti. Jurnal, buku besar, dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi yang digunakan oleh klaim untuk mengolah transaksi keuangan. Keandalan catatan ini tergantung pada pengendalian intern yang diterapkan penyelenggara catatan akuntansi tersebut. Bukti dari spesialis. Spesialis adalah seorang atau perusahaan yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang selain akuntansi dan audit. Contohnya adalah tata cara, disiplin, geologi, penilaian, operation, berbagai contoh tipe masalah yang kemungkinan menurut pertimbangan auditor memerlukan pekerjaan spesialis meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal berikutnya. Penilaian misalnya kalian bikin obat obatan khusus, penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang tersedia atau kondisi. Misalnya cadangan mineral atau tumpukan bahan baku yang ada di gudang. C. Penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus, misalnya beberapa perhitungan aktuarial. D. Penafsiran persyaratan teknis, peraturan atau persetujuan, misalnya pengaruh potensial suatu kontrak atau dokumen hukum lainnya, atau hak atas properti. Situasi audit yang mengandung resiko besar. Dalam situasi tertentu, resiko terjadinya kesalahan dan penyajian yang salah dalam akun dan di dalam laporan keuangan jauh lebih besar dibandingkan dengan situasi yang biasa. Oleh karena itu, auditor harus waspada jika menghadapi situasi audit yang mengandung resiko besar seperti contoh berikut ini. Pengadilan intern yang lemah. Pengadilan intern menentukan jumlah dan kualitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Dalam situasi yang pengendalian intern dalam suatu bidang lemah, auditor harus waspada dan mengumpulkan bentuk bukti audit rinci yang lain yang dapat mengganti bukti-bukti yang dihasilkan oleh pengendalian intern yang lemah tersebut. Yang kedua,
Kondisi keuangan yang tidak sehat. Suatu perusahaan yang mengalami kerugian atau dalam posisi yang sulit untuk melunasi utangnya akan mempunyai kecenderungan untuk menunda penghapusan piutangnya yang sudah sulit untuk ditagih, atau sediaan barang dagangannya yang sudah tidak laku dijual, atau lupa mencatat utangnya. Hal ini tidak mungkin terjadi dalam perusahaan yang keadaan uangnya baik. Yang ketiga, manajemen yang tidak dapat dipercaya. Sebelumnya, menerima suatu perusahaan sebagai klien, auditor publik harus memperoleh informasi mengenai latar belakang atau riwayat direktur dan para manajernya. Auditor harus waspada terhadap manajer dan pertanyaan-pertanyaan lisannya ternyata sebagian atau seluruhnya tidak benar. Keputusan yang harus diambil oleh auditor berkaitan dengan bukti audit. Di sini ada tujuan khusus audit dan pengujian substantif. Yang pertama itu keberadaan atau keterjadian. Sediaan yang dicantumkan dalam neraca secara fisik ada mengamati perhitungan fisik kesediaan, mendapatkan konfirmasi atas kesediaan yang ditempatkan di lokasi luar perusahaan. Selanjutnya yaitu sediaan unsur yang disimpan untuk dijual atau digunakan dalam kegiatan normal bisnis. Pengujian substantifnya mereview kartu persediaan, catatan produksi, catatan pembelian sebagai petunjuk kegiatan yang bersangkutan dengan kesediaan. Dan selanjutnya yaitu membandingkan kesediaan dengan katalog persediaan. Selanjutnya, kelengkapan. Sediaan meliputi semua produk, bahan baku, bahan penolong, dan bahan habis pakai yang ada di tangan perusahaan. Yaitu ada mengamati perhitungan fisik sediaan, membandingkan hubungan antara saldo akun sediaan dengan kegiatan pembelian, produksi, dan penjualan sekarang. Selanjutnya, hak dan kewajiban. Entitas memiliki hak milik secara hukum atau hak milik serupa terhadap sediaan. Mengamati atau perhitungan fisik sediaan, membandingkan hubungan antara saldo akun sediaan dengan kegiatan pembelian, produksi, dan penjualan sekarang. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.